Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara tentang virtual meeting, maka di benak kita akan muncul Zoom dan Google Meet. Saat ini dua platform itu menjadi software yang lagi banyak digunakan untuk virtual meeting. Tapi kita terkadang masih bingung menentukan mau menggunakan Zoom atau Google Meet. Mari kita pelajari berbagai aspek dari Zoom dan Google Meet. Seperti biasa, kita kumpulkan energi dulu. Di video saya kali ini akan coba membandingkan antara Zoom dan Google Meet. Ada beberapa kriteria yang nanti akan saya sampaikan berkenaan dengan Zoom dan Google Meet. Perbandingan yang pertama yaitu bagaimana kemudahan dalam mengakses aplikasi. Untuk Zoom dan Google Meet, dia menyediakan dua platform ya. Kalian bisa akses dari web, dari browser, atau dari smartphone kalian. Kalau kalian menggunakan smartphone, maka di Zoom dan Google Meet kalian bisa download di Play Store atau di App Store. Saya rasa di smartphone untuk mengakses atau mendownload aplikasi Zoom dan Google Meet tidak terlalu sulit. Sekarang bagaimana caranya kalau kita mau mengakses Zoom atau Google Meet di browser? Untuk Zoom, kalian tidak bisa langsung menggunakan aplikasinya ya. Kalian harus download dulu yang disediakan, download Zoom kliennya dulu. Kalian harus download dulu baru bisa menggunakan aplikasi Zoom. Beda dengan yang Google Meet. Kalau Google Meet di sini sudah disediakan fasilitas yaitu rapat baru, kalian tinggal klik mulai rapat secara instan, maka otomatis kalian sudah bisa menggunakan aplikasi Google Meet. Beda dengan yang Zoom. Di Zoom, kalian tidak bisa langsung menggunakan, kalian harus mendownload dulu aplikasi Zoom, baru kalian bisa join meetingnya. Tapi secara umum, penggunaan antara Zoom dan Google Meet memang tidak terlalu rumit ya. Kriteria yang kedua yang perlu kita bahas yaitu kapasitas user yang free count. Untuk Zoom sendiri, untuk yang fasilitas free, usernya kita disediakan 100 partisipan ya, dengan durasi waktu 40 menit maksimum. Jadi ketika kita menggunakan free account, setelah 40 menit nanti accountnya akan logout sendiri dan kita bisa join ulang. Sekarang bagaimana untuk Google Meet? Untuk Google Meet memang dulu sebelum pandemi dia hanya bisa dinikmati atau bisa digunakan oleh orang-orang yang sudah tergabung di G Suite. Tapi dengan adanya pandemi, Google Meet sekarang bisa dinikmati oleh semua orang secara gratis. Untuk kapasitas yang ditawarkan untuk Google Meet yaitu 100 partisipan dengan waktu tak terbatas. Jadi kalau kalian menggunakan Google Meet untuk durasi waktu ini tidak ada batasnya atau unlimited, dibandingkan dengan Zoom yang tadi 40 menit dia akan logout sendiri. Tapi dengan Google Meet kalian tidak pusing lagi dengan durasi waktu. Tapi info terakhir, kemungkinan di akhir September ini pihak Google Meet akan membatasi durasi waktu seperti di Zoom yaitu sekitar 60 menit kalau nggak salah. Kriteria berikutnya yaitu akan kita bahas tentang host. Di sebuah meeting menjadi seorang host itu sangat penting sekali. Apalagi kalau meetingnya itu memang kapasitas besar. Komando sebuah acara atau sebuah meeting itu nanti akan dikendalikan seorang host. Maka dari itu akan kita bahas fasilitas apa yang nantinya ditawarkan dari Zoom atau Google Meet. Sekarang kita coba dulu yang Zoom. Untuk memulai Zoom, membuat penjadwalan dulu. Oke, ini saya contohkan. Oke, seperti biasa kita mulai dulu ya membuat schedule di Zoom-nya. Nanti yang akan kita bagikan di Zoom yaitu nanti adalah ID-nya sama password-nya. Atau di Zoom disediakan yaitu link ini yang nanti akan kita share ke orang. Untuk Zoom ketika kita memulai, kita bisa set seperti biasa. Kita mau set mic-nya unmute atau nyalakan, kita bisa set di sini. Kemudian di Zoom juga disediakan untuk start videonya.
kita mau menggunakan video dari inputan mana, seumpama dari inputan laptop atau kita bisa menggunakan perangkat lain, seumpama mau handphone atau mau kamera DSLR, itu kita bisa gunakan di Zoom, nanti disediakan. Kemudian kalau sudah di Zoom juga, ini disediakan fasilitas chat seperti biasa ya, fasilitas chat. Kemudian dan juga di fasilitas Zoom kita bisa share, kita mau share file, atau kita juga bisa share musik disediakan, atau kita juga bisa mengambil file-file kita dari Dropbox, ya Google Drive dan lain-lain. Ini disediakan di fasilitas Zoom untuk share file. Kemudian yang berikutnya kita bisa meng-off-kan fasilitas chat, seumpama ini kita off-kan. Kita tidak menginginkan di sebuah meeting chatnya on ya, biar tidak mengganggu jalannya meeting, maka ini kita bisa kan secara otomatis. Ketika kita off-kan, maka nanti di audien fasilitas chat nanti akan di-disable dan tidak ditemukan. Berikutnya di Zoom kita juga bisa mematikan atau meng-off-kan semua audio partisipan yang berada di Zoom kita. Klik aja, kemudian kita tinggal mute all. Ketika kita mute all, ini kita centangnya kita hilang. Semua partisipan dia tidak akan bisa menyalakan audionya. Yang bisa mengendalikan audio hanya seorang host. Sekarang bagaimana untuk Google Meet? Di Google Meet kita tidak usah untuk memulai, tidak usah membuat sebuah schedule ya. Walaupun di Google Meet disediakan, yaitu di penjadwalan, kita juga bisa membuat penjadwalan kapan kita mau melakukan Google Meet ya, atau kapan kita mau melakukan meeting menggunakan Google Meet. Kita bisa set di penjadwalan yang disediakan oleh Google. Tapi di Google Meet kita juga bisa tanpa melakukan setting penjadwalan, kita langsung menggunakan rapat baru ini dan kemudian kita mulai rapat ya. Kita mulai rapat secara instan tanpa membuat penjadwalan, juga bisa disediakan di Google Meet. Beda dengan yang Zoom. Kalau Zoom kita memang harus diwajibkan ya membuat penjadwalan dulu, baru kita bisa melakukan sebuah meeting virtual. Kita bisa langsung menggunakan fasilitas tanpa membuat penjadwalan. Untuk settingan di sini disediakan di Google audionya, mikrofonnya mau kita pakai mikrofon yang inputan mana, seumpama kita bisa menggunakan mikrofon eksternal ya, kita bisa melakukan settingan di sini. Kemudian untuk video di Google Meet ini juga disediakan, kita bisa menggunakan video, tidak harus di video yang bawaannya laptop, tapi kita bisa menggunakan video dari eksternal, seumpama dari handphone ya, atau kita menggunakan fasilitas kamera DSLR, itu juga bisa digunakan di Google Meet. Kemudian untuk resolusinya di sini saya jelaskan untuk resolusinya di video ini ada dua settingan. Ketika kita setting 720 ya resolusinya, maka yang ditangkap partisipan dari kamera kita yaitu mencapai 720 pixel. Kita juga bisa setting resolusi penerimaan maksimum, kita bisa set sampai 720 ya. Jadi videonya partisipan itu nanti akan tampil di saya itu dengan resolusi 720 pixel, atau saya bisa turunkan biar nanti kuota yang dipakai tidak terlalu besar. Atau di Google Meet disediakan juga kita hanya menerima audionya saja tanpa menerima videonya. Itu nanti akan sangat menghemat penggunaan paket data. Terkadang kalau kita pernah menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet, memang video yang nanti akan tampil atau video yang kita terima ya, itu biasanya akan lebih bagus dibandingkan dengan yang menggunakan Google Meet. Tapi lagi-lagi ketika kita menggunakan Zoom kemudian kita menerima sampai HD pixelnya, memang dia akan berpengaruh di kapasitas kuota. Beda dengan yang Google Meet. Kalau Google Meet memang kalau kita setting dia 360, maka memang hasilnya dibandingkan dengan Zoom itu nanti akan lebih bagusan Zoom, tapi dari sisi kuota memang lebih iritan ya, atau lebih murah kalau kita menggunakan Google Meet, karena lagi-lagi video yang kita terima atau video yang kita kirim ya, itu resolusinya agak rendah dibandingkan dengan yang Zoom.
Oke, sekarang saya lanjutkan untuk yang Google Meet ya. Di sini disediakan kalau kita mau share file, kalau kita mau mempresentasikan sesuatu, ya kita bisa menggunakan fasilitas yang disediakan untuk share file mulai dari seluruh layar dan lain-lain ya. Untuk fasilitas chatnya gimana di Google Meet? Di Google Meet juga disediakan fasilitas chatnya di sini ya. Kita disediakan fasilitas chat seperti biasa. Sekarang untuk Google Meet pertanyaannya, apa bisa ketika kita menggunakan meeting besar, menggunakan Google Meet, kemudian kita mau men-setting atau mengaktifkan, semua partisipan harus saya all-kan semua audionya, dan audionya tidak bisa lagi diaktifkan. Apa bisa? Di Google Meet memang ini sepertinya didesain bukan untuk meeting yang secara besar ya, yang kontrolnya berada di host ya. Kalau kita mau bercakap-cakap atau mau share file seperti biasa, mungkin kita bisa menggunakan Google Meet ya. Bagi kalian yang ingin mengadakan meeting secara besar dan membutuhkan kontrol penuh seorang host, yaitu mengontrol dari segi audio, mengontrol dari segi chat, dan mengontrol lain-lain, maka saya sarankan kalian menggunakan Zoom. Ada beberapa fasilitas yang memang tidak dimiliki oleh Google Meet, yaitu salah satunya mengontrol audio ya, atau fasilitas yang lain. Kalau kalian hanya ingin share file atau ngobrol seperti biasa, nggak apa-apa, kalian menggunakan Google Meet, nggak masalah. Kriteria berikutnya yang akan kita bahas yaitu tentang recording ya. Di Zoom, ketika kita menggunakan Zoom, kita bisa menggunakan setting sebelum meeting ini kita laksanakan. Jadi pada saat penjadwalan kita membuat schedule itu, nanti kita bisa mengaktifkan record secara otomatis, atau pada saat pelaksanaan kita akan bisa melakukan recording di sini secara otomatis. Bagaimana dengan Google Meet? Fasilitas recording di Google Meet memang tidak ada karena kita menggunakan yang versi free. Kriteria berikutnya yaitu tentang social media streaming. Bagaimana dengan Zoom atau dengan Google Meet? Karena kita menggunakan yang free ya, maka fasilitas untuk live streaming itu tidak ada yang di Zoom maupun di Google Meet. Beda kalau kita menggunakan yang berbayar. Di fasilitas Zoom ini disediakan yaitu live social media streaming. Ini kalau kita berbayar. Beda dengan yang Google Meet, walaupun kita menggunakan yang berbayar, di Google Meet dia tidak disediakan untuk live streaming. Semoga video saya kali ini dapat membantu kalian yang masih bingung menentukan kalian menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.